Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dinda Aswita dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Nah, kali ini saya akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ada 4 tahap katabolisme. Yang pertama, 1. Glikolisis, dan kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir keempat transport elektron. Nah, kali ini saya akan membahas tentang glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, di mana tempat terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahap ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimanakah prosesnya? Ada 10 proses atau tahap glikolisis. Terdapat 10 tahap dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat menjadi ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP, dan glukosa akan menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfogliko-isomerase. Pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Nah, pada tahap yang keempat, enzim aldolase akan memecah 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiton fosfat DHAP dan 3-fosfat glisidehida atau 3 pegal. Pada tahap yang kelima, terjadi perubahan antara DHAP dan 3 pegal. Namun, perubahan ini tidak mencapai di titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya akan digunakan adalah 3 pegal. Nah, dari tahap 1 sampai 5 itu dinamakan investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Lanjut pada tahap yang ke-6, 3 pegal akan diubah menjadi 1,3 bisfosgliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim trisfosfat dihidroset. Pada tahap ini, 3 pegal akan melepas elektron melalui transport elektron ke NADH+, sehingga akan menghasilkan enzim NADH sebanyak 2 buah. Tahap yang ke-7, 1,6 bisfosgliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP, akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserat kinase. Nah, tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseramutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfonol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Nah, kita masuk pada tahap yang terakhir, tahap yang ke-10. Fosfonopirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Nah, jadi dari tahap 6 sampai 10
terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasil ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhannya tahap glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang glikolisis. Maaf atau ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, kali ini saya akan menyanyikan lagu glikolisis dalam bentuk balonku ada 5. Dengerin ya teman-teman. Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 6 bifosfat, 3 pegal 3 bifosfogliserol, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfor 0 pirufat. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Linda Swita dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tahap dekarboksilasi oksidatif atau DO. Dekarboksilasi oksidatif atau DO merupakan tahap atau reaksi di antara glikolisis dan siklus Krebs. Di sini DO bisa disebut dengan jembatan penghubung di antara glikolisis dan siklus Krebs. Tempat terjadi DO, dekarboksilasi oksidatif, di matriks mitokondria atau berfungsi sebagai penghasil energi. Nah, bagaimana kata tahapnya? Yang pertama, 2 asam pirufat atau senyawa beratom 3 karbon akan diubah menjadi 2 asam asetil CoA atau senyawa beratom 2 karbon yang menghasilkan koenzim A. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Tuh. Kemudian, 1 atom karbon yang dilepas oleh asam pirufat akan bergabung dengan oksigen O2 membentuk karbon dioksida CO2 ini. Nah, teman-teman, pemutus karbon ini akan memicu proses transfer elektron di mana 2 NADH+ akan berikatan dengan ion hidrogen membentuk 2 NADH ini ya. Ingat ya teman-teman, pada proses dekarboksilasi oksidatif ini, bahan yang digunakan adalah 2 asam pirufat hasil dari glikolisis sehingga menghasilkan 2 NADH, 2 CO2 dan 2 asetil CoA atau koenzim A. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang dekarboksilasi oksidatif atau DO. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.